Saudara-saudariku yang terkasih, selamat jumpa lagi dalam Renungan Harian pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk secara virtual kita mengelilingi kota Semarang sambil merenungkan tentang tema kuasa doa dan puji-pujian. Seringkali kebanyakan dari kita atau pada umumnya sebelum tidur kita menghabiskan waktu kita untuk menonton TV atau untuk melihat WA dan macam-macam. Jarang sekali kita menyediakan waktu sebelum tidur untuk berdoa dan menyanyi puji-pujian. Semakin kita menyediakan waktu sebelum tidur untuk nonton TV dan melihat WA atau baca WA, maka kita akan semakin dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita bilang addicted. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita sangat terikat kepada kecenderungan-kecenderungan ini. Saya teringat ada seorang remaja dari Cina, dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan peristiwa ini benar-benar terjadi. Dia suka sekali bermain game, dan dia bisa bermain game berjam-jam lamanya. Tapi pada suatu ketika dia merasa stres dengan kebiasaannya itu. Lalu pada suatu hari dia meminta izin dari mamanya untuk pergi. Untuk pergi kemana dia punya mama juga tidak tahu. Ternyata diam-diam dia sudah membawa sebuah pisau besar yang tajam, dan sesudah dia ada di luar rumah, dia mengambil pisau yang besar dan tajam itu untuk memotong tangannya, dan tangannya memang putus, pergelangan tangannya ini putus. Dan memang peristiwa ini memang sungguh-sungguh sangat menyedihkan, karena akhirnya dia merasa bahwa dia dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang membuat dia justru semakin stres. Kebiasaan bermain game. Nah, hari ini kita mau belajar dari Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Ketika mereka dipenjarakan dan ketika kaki mereka berdua dipasung secara kuat sekali, dan pada tengah malam mereka berdua tidak menghabiskan waktu untuk, mungkin kalau zaman sekarang, bermain kartu, bermain domino, atau kalau ada TV di sana menonton pertandingan apa, untuk menghabiskan rasa bosan mereka di dalam penjara. Tetapi yang luar biasa dari kedua orang ini, itu tengah malam justru mereka menggunakannya untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan apa yang terjadi sungguh-sungguh sangat dahsyat. Tuhan bekerja secara luar biasa ketika mereka berdua, Paulus dan Silas, memanjatkan doa dan menyanyikan puji-pujian. Terjadi gempa yang hebat, dan gempa itu menggoyahkan dan membuka semua pintu-pintu penjara, dan membuka juga semua belenggu-belenggu yang memasung Paulus, Silas, dan narapidana yang lain. Terjadi mujizat yang hebat. Terjadi karya besar Allah yang sungguh sangat dahsyat ketika
Paulus dan Silas tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Kita tidak mau menghabiskan waktu kita sebelum tidur dengan menonton TV atau dengan asyik membaca pesan-pesan dari WA. Tapi kita mau menyediakan waktu sebelum tidur untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam diri Paulus dan Silas tentu juga akan terjadi di dalam diri kita. Tentu tidak akan terjadi gempa bumi yang hebat, tapi Tuhan akan bekerja dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu kebiasaan kita yang tidak baik. Belenggu-belenggu kebiasaan yang suka menyimpan kemarahan orang lain. Belenggu-belenggu kebiasaan yang suka marah, suka dendam, suka benci. Belenggu-belenggu kebiasaan yang sulit mengampuni orang lain. Dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang lain. Semoga demikian.